Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan 253 Kepis Farm. Masih tetap dengan Alif di sini. Ini adalah hari ketiga masa budidaya. Sebagai informasi, tadi malam di sini hujan, walaupun nggak besar, nggak lama juga, cuma sebentar. Hujannya juga kecil. Oke, sebelumnya mari kita lihat. Oh ini, saya belum pernah lihatin warna kolam ya. Ini udah jadi LS merah ya, clear merah ujung sana. Cuma yang ini saya urus, isi ikannya acak-acakan, entah nggak tahu apa saja. Oke, ini saya tambahkan daun pepaya ini ya, untuk mengukur lapar nggak ikan-ikan, karena seharusnya nggak lapar karena udah banyak makanan alaminya, sudah banyak. Yang pertama. Nah, yang kedua, ini daun pepaya bisa sebagai obat penenang, mengurangi kanibalisme, bikin ikannya juga lebih tenang. Yang ketiga, ada antibiotik alami juga ini di daun pepaya, sehingga nanti kalau ada airnya, bagian dari daunnya yang jatuh terus sampai busuk, itu bisa kayaknya sampai busuk juga, bisa mengobatin luka-luka kalau ada yang luka gitu di ikannya bisa kelihatan ini aktif sekali. Tadi ini kayaknya karena terlalu aktif, aerator satu ini sampai pengganjalnya itu ya, saya ganjal pakai batu, lepas. Oke, ikannya kelihatan gini. Ini kayaknya masih pada aktif semua, beda kayak kalau siang mereka cenderung di dasar kolam. Nah, ini ada busa di kolam, ini nggak masalah. Yang penting busanya jangan berlebihan. Jadi pertanyaannya boleh ada busa atau tidak? Boleh, asal tidak berlebihan, atau boleh tapi sedikit. Oke, itu aja. Kayaknya tidak ada yang sakit nih, tidak ada yang kelihatan sakit, yang mati pun nggak ada. Jadi kayaknya alhamdulillah sehat-sehat semua nih. Oke, ini pagi hari ya. Kita lihat pengamatan waktu selanjutnya. Siang hari, pukul 11:30 ini ya, 11:30. Matahari cukup terik tapi nggak terlalu terik. Kondisi ikan masih pada aktif. Ini di sebelah sini nggak kelihatan kamera kayaknya, tapi saya ada lihat ikan ngegantung beberapa ekor. Nah, itu baru satu ekor, 2 ekor, beberapa, tapi kayaknya ntar sehat lagi itu. Oke, ini pembahasannya saya coba tambahin mengenai berdasarkan ada beberapa pertanyaan mengenai keuntungan, maksudnya kelebihan dan kekurangan tebar pada tinggi. Oke, itu ada beberapa pertanyaan masuk saya, makanya saya coba bahas, walaupun mungkin gak dalam-dalam banget pembahasannya. Jadi gini, setahu saya, mau sistem apapun, misalnya mau bioflok, mau ras mungkin, atau mungkin sistem tebar padat yang lain, ketika menggunakan tebar padat tinggi, akan secara otomatis mengurangi kecepatan masa panen. Maksudnya masa panennya akan menjadi mundur. Nah, itu saja kekurangannya. Kelebihannya apa?
kelebihannya adalah sudah sangat jelas sekali hasil panen akan lebih banyak karena ikan yang ditebar banyak juga, sehingga ini akan hemat kolam. Jadi kalau misalnya kita biasa menggunakan 2 kolam atau 3 kolam, kita cukup 1 kolam sudah cukup. Tapi dengan kemunduran masa panen mungkin sekitar setengah bulan atau 1 bulan seperti itu. Jadi mau tebar padat sistem apapun, setahu saya hasilnya seperti itu. Kalau misalnya umumnya panennya 2 bulan, ini mundur jadi 3 bulan, atau mungkin lebih seperti semakin padat semakin padat semakin lama panennya. Catatan untuk tebar padat diwajibkan menggunakan aerator seperti ini, itu ya, seperti ini, dua titik aerator. Nah, ini saya sebenarnya tidak tebar padat, tapi saya pakai aerator. Kenapa? Ya, pertama barangnya ada, kedua ya nggak rugi juga pakai aerator menurut saya, karena ikan pasti perlu oksigen gitu. Siapa tahu saya bilang nggak padat tapi kata ikannya padat, mungkin bisa aja seperti itu ya, terutama saat malam sangat jadi kalau misalnya mau pakai sistem istirahat misalnya 12 jam nyala, 12 jam mati aeratornya, nah yang dinyalakannya malamnya aja gitu. Ini jadi saya tadi pagi seperti yang tadi saya perlihatkan, saya tadi pasang daun pepaya ini ya. Ini saya untuk mengukur tingkat kelaparan ikannya aja. Sebenarnya ikannya udah benar-benar lapar atau belum. Kalau dikasih makan pakai pelat kasih makan. Cuma kita ukur aja. Kalau misalnya daun pepayanya cepat habis, itu udah lapar banget. Tapi ini baru cuma sedikit aja tuh. Cuma sedikit, ini sih saya masih banyak. Dan saya gantung, jadi nanti tidak menyisakan sisa. Jadi nanti setelah daunnya habis saya ambil batangnya, saya buang gitu. Untuk ikannya kayak ikannya sehat-sehat, nggak ada yang mati. Cuma tadi ada sebagaimana kita lihat tadi sebelumnya, di sana ada yang ngegantung, tapi sekarang udah nggak ada ya, udah nggak ada. Jadi entah ngegantung hormat karena sakit atau emang lagi ngegantung aja iseng, saya kurang tahu. Yang jelas ikannya udah nggak ada tuh yang ngegantung di situ. Di seluruh bagian ini kalau siang, kalau ikan yang nyaman biasanya cenderung ada di dasar kolam, dan begitu pun ini ikan kera. Ada beberapa ekor ini yang ada di permukaan, tapi mereka aktif sekali. Karena mungkin terik matahari tidak terlalu panas, walaupun ya ini panas tapi tidak terlalu terik gitu. Oke, mungkin itu saja pengamatan di siang harinya ya. Nanti kita lanjut ke malam atau sore atau malam, nanti mau dua-duanya atau salah satu gimana nanti aja ya, lihat sikon. Oke. Hujan gede lumayan. Mudah-mudahan ikan lelenya tapi pada aktif itu. Yang penting nggak boleh dikasih makan langsung. Ini sekarang jam 3 kurang lebih. Daun kapas berhamburan ini dari mana-mana. Pohon kapasnya itu ketinggian berhamburan. Nah, jadi lele itu nyangka, kenapa banyak yang suka setelah hujan itu, karena banyak yang nyangka hujan itu ada serangan, gangguan. Nah, terus dikasih makan, nah makanya banyak yang masalah. Nah, jangan dikasih makan habis hujan kayak gini. Oke, lanjut. Ini sore harinya ya, kita nanti lanjut video buat malamnya aja. Oke, ini kondisi di malam hari. Lampunya lagi nggak ada nih. Ikannya sekarang semua aktif. Daun pepaya habis, tinggal sedikit.
terlihat aktif semua ya. Tapi tadi waktu sekitar pukul 5-an ya, setelah hujan selesai, ada yang ngegantung, tapi sekarang udah aktif. Nah, besok saya lupa, harusnya tadi saya jelasin karena pas hujan ya. Besok saya akan coba jelaskan bagaimana air hujan bisa menjadi tidak berbahaya buat ikan lele ya. Karena banyak kasus kan ya, setelah hujan ikan lele mati katanya. Setelah kena hujan ikan lelenya gimana sakit. Oke, tapi padahal kan itu secara alami gitu, masa kita harus jadi pawang hujan apa gimana biar air hujannya nggak masuk. Harusnya itu menjadi barokah. Nah, tapi pembahasannya kita bahas besok ya. Kita coba bahas, tapi cuma sedikit doang kok. Oke, itu aja ya. Ini sekarang ikannya aktif. Oke, thank you. 0 kematian.